Halo, Assalamualaikum. Welcome to our very first video of ITC Vlog on Iatka TV. Jadi teman-teman, alhamdulillah nih Iatka udah punya program namanya ETC Vlog. Nah, ETC Vlog ini insya Allah bakal rutin kita upload videonya di YouTube kita maupun di sosmed kita yang lainnya. Nah, ETC Vlog ini bakal bahas apa sih? Insya Allah ETC Vlog ini bakal bahas semua tentang air traffic controller atau pemandu lalu lintas udara, baik dari sejarahnya, kegiatannya, keilmuannya, maupun informasi-informasi lainnya. So guys, this is your video. Enjoy! Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal jelasin gimana cara atau syarat menjadi seorang ATC atau Air Traffic Controller. Karena banyak banget nih yang nanya, "Kak, aku mau jadi ATC, gimana caranya? Kak, syaratnya ATC apa aja sih?" gitu. Ini syarat untuk bekerja menjadi seorang ATC ya, bukan untuk pendidikan sekolah ATC. Jadi beda ya teman-teman. Tentunya kalau untuk menjadi seorang pekerja ATC-nya langsung telah lulus dari sekolah ini. Jadi yang pertama, untuk menjadi seorang ATC, pekerjaan ATC ini adalah yang pertama umur minimal 21 tahun pada saat kalian mendaftar. Sudah genap ataupun lebih. Jadi kebanyakan pekerjaan di BUMN ataupun di perusahaan swasta untuk menjadi seorang ATC adalah minimum umurnya adalah 21 tahun. Karena 21 tahun ini juga merupakan umur minimal kalian memiliki license. License ini ibarat buku pedoman atau buku syarat kayak SIM-nya lah istilahnya, SIM kalian untuk menjadi seorang ATC, untuk kontrol pesawat kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua adalah memiliki license dan rating. License dan rating ini juga didapatkan ketika kalian menempuh pendidikan ATC. Adapun juga sertifikat kompetensi. Dan sertifikat kompetensi ini juga dikeluarkan oleh sekolah kalian, sekolah menempuh pendidikan ATC tersebut. Jadi untuk mendapatkan license-nya juga ada syarat-syaratnya teman-teman. Yang pertama adalah kalian berusia minimum 21 tahun. Jadi apabila kalian tesnya pada umur 19 tahun atau 20 tahun, kalian belum tentu langsung dikasih license-nya walaupun kalian sudah lulus. Jadi license tersebut akan ditahan sampai kalian berusia genap 21 tahun. Nah, syarat yang kedua adalah minimum ILP level 4. ILP ini apa sih? ILP adalah ICAO English Language Proficiency atau seperti TOEFL-nya yang dikeluarkan oleh ICAO. Nah, minimum itu level 4 ya. Lebih bagus kalau misalnya kalian bisa level 5 atau level 6. Terus yang ketiga adalah Medical Examination level 3. Jadi untuk ETC ini syarat MEDEX atau medical check up ya, seperti bahasa umumnya yang kita tahu, medical examination level 3 untuk ATC. Nah, medical examination ini nggak bisa sembarangan kita tes di luar, misalnya kayak di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit swasta, itu nggak bisa. Jadi medical examination ini harus dikeluarkan oleh Balai Kesehatan Penerbangan yang ada di Kemayoran atau Balai Hatpen ya teman-teman. Dan yang keempat adalah minimum pengalaman OJT selama 3 bulan. OJT itu on job training ya teman-teman. Kita langsung belajar, terjun langsung ke lapangan menjadi seorang ATC. Jadi selama OJT itu teman-teman. Lalu selanjutnya persyaratannya adalah kalian ada tes license dan ratingnya ini. Jadi apabila kalian lulus, kalian berhak mendapatkan license. Tapi jika umur kalian sudah genap atau lebih dari 21 tahun. Kalau misalnya kurang ya itu ya yang aku bilang tadi, license-nya bakal tetap ditahan. Sekedar informasi untuk teman-teman, kalau license dan rating ini resmi dikeluarkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan Indonesia. Nah, selanjutnya selain berumur 21 tahun dan memiliki license tadi, ada pun syarat-syarat lainnya dari kebijakan perusahaan masing-masing. Seperti kopi ijazah dan transkrip nilai, KTP akte kelahiran, NPWP, kartu keluarga, dan syarat-syarat lainnya ya seperti surat keterangan bebas narkoba. Dan yang pastinya memiliki sertifikat kesehatan, sertifikat medical examination yang dikeluarkan oleh Balai Kesehatan Penerbangan minimum level 3 dan itu masih harus aktif. Tambahannya seperti SKCK dan surat-surat lain, itu tergantung perusahaan yang kita apply atau kita daftar ya teman-teman. Dan yang keempat, yang terakhir,
ini inti dari terakhirnya adalah kalian harus mengikuti tesnya. Jadi pertama itu seleksinya kalian mengikuti seleksi administrasi, selanjutnya ada seleksi medical check up-nya lagi apabila atau seleksi kesehatan, dan yang terakhir adalah wawancara. Jadi apabila kita lolos, insya Allah kita sudah langsung bisa diterima menjadi seorang ATC di suatu perusahaan, baik itu di BUMN maupun di perusahaan swasta. Jadi teman-teman, license ini sangat penting. Seperti di awal video tadi dibilang, license ini seperti SIM-nya kita dalam berkendara. Jadi ini seperti SIM-nya kita saat melakukan pemanduan lalu lintas. Karena akan ada sanksi administratif yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 430 Ayat 1 yang berbunyi personel navigasi yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi yang dimaksud pada pasal 292 akan dikenakan denda 200 juta atau kurungan paling lama 1 tahun. Jadi apabila kita tidak memiliki lisensi namun kita melakukan pemanduan lalu lintas udara, itu sama saja melanggar hukum yang ada. Ini merupakan salah satu syarat dan cara menjadi seorang ATC. Selain kita harus menempuh pendidikan, memiliki sertifikat kompetensinya, dan memiliki medic study. Seperti itu teman-teman. Adapun beberapa hal yang harus kita persiapkan dan pelajari sebelum kita tes license dan rating. Jadi teman-teman, untuk misalnya kita mau melakukan tes aerodrome control rating, ya bisa ya dipelajarin untuk rating tower. Pertama kita harus menguasai aerodrome layout, karakter fisik, dan alat bantu visual. Yang diperlukan untuk approach control procedural dan area control procedural rating. Yang pertama adalah sama ya, seperti tower, tapi bidangnya di bidang approach atau ACC. Dan untuk pada saat kita tes approach control surveillance dan area control surveillance rating, yang pertama juga harus kita pelajari karena akan ada beberapa soal yang biasanya keluar pada saat itu. Nah, gimana keadaannya kalau misalnya kita udah menjadi seorang personel ATC nih, tapi lisensi kita rusak atau hilang? Nah, begini caranya. Yang pertama, kita harus mengajukan permohonan penggantian. Jadi seperti itu ya teman-teman, apabila lisensinya rusak atau hilang. Menerbitkan lisensi yang baru, kita juga tetap harus mengajukan permohonan, tidak perlu tes ulang. Semoga seluruh informasi yang ada pada video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang ATC. Jadi sekarang udah gak perlu tanya-tanya lagi ya gimana caranya jadi ATC. Yang pertama harus menempuh sekolah atau pendidikan menjadi siswa-siswi atau taruna-taruni air traffic controller atau pemandu lalu lintas udara. Setelah lulus baru bisa mengapply untuk menjadi seorang pemandu lalu lintas udara, baik itu di perusahaan BUMN maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Aviation Mate yang mau melaksanakan ujian license dan rating maupun apabila license-nya rusak dan hilang. Jadi di sini sudah dicantumkan informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.